Ini dia 8 tips aku buat kalian semua yang lagi mau jalan-jalan ke Korea tanpa pakai tour. Dan yang pasti tips ini bakal bermanfaat banget buat kalian. Hey guys, welcome back to Awita Life Channel. Aku Yunita, dan di video kali ini aku mau sharing 8 tips aku buat kalian yang lagi mau jalan-jalan ke Korea. Nah, ini khususnya buat kalian yang mau jalan-jalan sendiri ya, jadi nggak pakai tour. Dan apa aja sih yang perlu kalian perhatikan dan persiapkan sebelum kalian jalan-jalan di Korea itu ya. Nah, kemarin ini kita baru balik dari liburan kita ke Korea. Dan aku cuma pergi berdua aja sama suami aku. Dan ceritanya kita tuh lagi honeymoon untuk anniversary wedding kita yang ke-10. Nah, perjalanan kita tuh sumpah perfect banget menurut aku, mulus banget, itinerary juga keren abis menurut aku ya, benar-benar dapet semua yang kita pengen pergi. Nah, kenapa sih kali ini menurut aku tuh adalah jalan-jalan aku yang paling best of the best dari segi plan ya, karena kita tuh udah belajar banyak kesalahan-kesalahan kita yang dulu ya, dari kita pergi ke Eropa kan memang sendiri juga, pergi ke Jepang sendiri, ke Hong Kong sendiri, pokoknya pergi ke negara-negara itu selalu sendiri, nggak pernah ikut tour ya. Jadi udah belajar kesalahan-kesalahan yang lama dan kali ini benar-benar perfect. Nah, apa aja sih yang membuat itu perfect ya menurut aku ya? Yang paling pertama itu yang perlu kalian perhatikan adalah kalian tuh harus mempelajari peta ya, peta Seoul ya, terutama karena kita di Korea 10 hari, itu 7 harinya di Seoul ya. Karena emang tujuan utama pengen ke sana aja. Kalau ke kota-kota lain aku sebenarnya nggak gitu minat gitu. Nah, kita tuh 8 hari 7 malam ada di Seoul dan 3 hari 2 malam itu ada di Jeju. Jadi totalnya tuh 10 hari ya, termasuk perjalanan. Nah, karena kita tuh paling banyak tuh pengennya ke Seoul, jadi tuh benar-benar kita pelajarin banget petanya. Kenapa kamu harus mempelajari petanya? Jadi kalian tahu nih, dari petanya itu kan dibagi tuh, tiap bagiannya itu ada daerah mana aja. Dan kalian bisa tahu nih lokasi tempat yang kalian mau pergi. Misalnya Namsan Tower, Gyeongbokgung Palace, kemudian Lotte World, itu kan lokasinya tuh kan berbeda-beda ya. Jadi pertama pelajari dulu petanya itu, kemudian kalian titikin nih di mana aja kalian mau pergi. Baru kalian tahu, oh hari pertama itu yang sekitaran sini tuh apa aja. Hari kedua yang sekitaran sini tuh apa aja. Jadi tuh per daerahnya itu kita habiskan ya. Jadi pengalaman aku yang di Jepang kemarin tuh aku tuh agak-agak supit sih menurut aku ya, karena aku tuh rutenya tuh yuk bolak-balik gitu, jadi habis waktu di jalan ya. Jadi harus banget kita mau ke negara manapun sebenarnya kita tuh harus pelajarin petanya ya kalau kita mau pergi sendiri, biar nggak waste time di perjalanan. Jadi satu daerah habiskan hari itu, besoknya udah nggak ke sana lagi, ke daerah yang lain, habisin lagi gitu daerah itu. Jadi itu syarat utama ya, pelajarin petanya dulu. Yang kedua, pilih hotel yang dekat kemana-mana. Dan menurut aku kalau di Seoul itu ya, the best location is Myeongdong ya. Dan karena aku tuh tipikal turis yang kalau aku stay di satu hotel tuh aku tuh pengennya daerah turis gitu, karena menurut aku daerah turis itu lebih rame ya, mau sampai malam pun pasti rame, kemudian lebih aman pastinya kan karena daerah turis. Terus juga kalau daerah turis itu kita gampang cari makan ya, terus shopping juga serba ada. Makanya menurut aku Myeongdong itu emang the best ya. Tapi memang kekurangannya kalau kayak daerah turis gitu, dia makanannya emang lebih pricey dibandingkan daerah-daerah lainnya. Nah, kenapa juga di Myeongdong itu menurut aku karena kalau misalnya kita itu berpergian ke luar negeri, kita kan mengandalkan kaki kita ya untuk jalan kaki ya. Apalagi kalau kita naik subway, bus gitu kan, kita kan banyak jalan kaki. Makanya pilihlah hotel yang deket dengan subway station gitu, dengan busnya gitu ya. Jadi itu kita agak hemat penggunaan jalan kaki kita gitu ya kan. Dan kemarin itu kita stay-nya di K Grand Hotel Myeongdong. Itu tuh ada di Myeongdong Shopping Street. Benar-benar luar biasa itu lokasi hotelnya tuh. Benar-benar di pusat tengah-tengah dia tempat belanjaan di Myeongdong itu. Jadi mau makan gampang banget. Mau ke subway itu 3 menit aja jalannya. Benar-benar deket. Sama juga kalau bus stationnya juga paling 3 menit jalan.
Dan kalau misalnya kita balik ke sana lagi, pasti mau banget stay di hotel itu lagi kalau ke Seoul ya. Nah, kalau misalnya kalian mau denger review lebih detail mengenai Hotel K Grand Myeongdong ini, aku juga udah bikin di video aku yang lainnya. Nanti kalian bisa lihat linknya di deskripsi. Oke? Tips ketiga adalah beli Discover Seoul Pass untuk bisa masuk ke 65 tempat wisata secara gratis ya. Jadi beli ini ya pasti bayar, tapi nanti masuk ke tempat wisatanya lagi tuh udah gratis semua ya. Ini kemarin kita beli yang 48 hours. Jadi dia tuh ada 3 macam, ada 24 jam, 48 jam, dan 72 jam. Nah, karena kita awalnya udah punya itinerary-nya, terus kita lihat nih yang mana sih yang paling cocok yang kita perlukan ya Discover Seoul Pass. Ternyata yang 48 hours. Yang 48 hours ini kita gunakan dalam waktu 3 hari sebenarnya, meskipun dia 48 jam. Jadi kita hidupinnya waktu hari Minggu jam 3 sore. Dan selesai penggunaannya itu waktu kita masuk Lotte World di hari Selasa jam 11 siang ya. Jadi ini waktu kita aktifin, waktu pertama kali masuk ke Namsan Tower, terus kita ada ke cruise yang malam hari itu mewah banget sumpah. Kemudian kita ada sewa hanbok juga gratis pakai ini. Ke Gyeongbokgung kalau kita udah pakai hanbok udah pasti gratis ya. Terus paling con itu kalau kita ke Lotte World, karena Lotte World-nya itu sendiri itu 63.000 ya. Jadi kalau beli ini 70.000, kamu pasti con gitu. Dan bener-bener ini tuh wajib banget ya kalian beli kalau jalan-jalan sendiri. Dan entah kenapa tuh jarang banget orang bahas kartu ini gitu. Dan to be honest, kita tuh juga dapat info mengenai kartu ini nih dari forum luar negeri ya tentang jalan-jalan di Korea. Jadi tuh kayak 3 hari sebelum berangkat tuh baru tahu nih, ada loh kartu ini gitu. Terus kita aja, boleh deh cobain gitu loh. Bener-bener worth it banget ya. Nanti aku juga bikin satu video khusus untuk bahas Discover Seoul Pass ini, supaya kalian punya gambarannya yang lebih detail ya. Keren banget. Tips yang keempat adalah jangan lupa download Naver Maps ya, karena di Korea itu memang kalau Google Maps itu tuh agak susah ya, lebih tepatnya nggak kepake. Jadi wajib pakai Naver Maps, karena Naver Maps itu tuh dia bahasa Inggrisnya bagus. Jadi buat turis itu user friendly banget deh gitu. Jadi kita nggak bingung nih mau dari satu tempat ke tempat lainnya itu mau naik bus yang mana, subway yang mana, itu semua jelas ada di sana ya. Kemudian yang kelima, kalau misalnya kita mau jalannya sendiri di Korea, itu pakai subway dan juga bus itu murah banget kemana-mana. Jadi sekali jalan paling sekitar 1.400 won, itu cuma 10 ribuan gitu ya. Dan worth it banget sih, karena yang jauh-jauh pun juga murah banget ya. Jadi sangat recommended untuk kita gunakan subway atau MRT dan juga bus. Bisa nyampe kemana aja di daerah Seoul itu. Yang keenam, selalu siapin cash ya, karena menurut aku di Korea itu masih banyak banget pakai cash. Meskipun kita terbiasa pakai kartu kredit, tetap cash itu kita harus punya pegangan. Karena kalau kayak di market-market itu, lebih kepake itu kalau cash ya. Dan kita tuh pengalaman hari ke-8, 9 di Jeju itu tuh, cashnya tuh udah mulai mau habis. Dan waktu kita mau tuker di money changer, pas kebetulan itu hari Sabtu Minggu, dimana kalau di Jeju itu lebih sepi lagi, yang money changer itu jarang banget. Kalau mau tuker, tukernya di bank. Jadi bener-bener di Jeju itu kita cuma modal 7.000 won loh sisanya. Kalau bisa pakai kartu kredit, kita selalu pakai kartu kredit ya. Jadi kalau misalnya nggak pakai kartu kredit, susah, mau makan tuh susah bener. Jadi menurut aku selalu sediain cash ya, karena pasti kepake banget ya. Cash is king sih masih menurut aku kalau di Asia. Yang ketujuh, selalu siapin backup plan itinerary kalian. Nah, jadi dari list itinerary yang kita udah buat tuh ya, sebenarnya aku tuh ada list beberapa tempat yang aku selipin di bawah gitu. Jadi kalau aku ada waktu, aku mau ke sini, 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 sini. Nah, jadi karena aku berdua sama suami itu kan nggak bawa anak nih kemarin kan, jadi tuh satset banget. Terus kalau misalnya pulang kayak dari Nami Island gitu kan masih sore, masih ada waktu nih. Kayaknya kita mau ke sini deh, misalnya mau ke Insadong kayak mau kemana, mau ke Itaewon, bisa nih gitu kayaknya satu tempat lagi. Jadi selalu siapin backup plan-nya nih. Kalau kalian ada waktu kosong, kalian pengen kemana. Jadi lumayan, jadi padat gitu jadwalnya kita nanti. Kemudian tips yang terakhir adalah kalian harus banyak baca, banyak nonton. Ya jadi kalau misalnya mau jalan-jalan sendiri itu harus mau rajin baca-baca semua artikel. Kalau perlu 100 artikel juga boleh, nonton YouTube yang banyak tentang Korea. Karena kalau dari satu akun aja atau satu blog aja atau satu YouTube aja itu tuh kadang kurang ya. Pastinya setiap kita nonton atau baca tuh dapat
informasi baru yang mungkin akan memudahkan kita waktu kita jalan-jalan sendiri di Korea gitu. Jadi jangan males ya, kalau kadang jujur ya, kalau aku boleh berkeluh kesah, kalau misalnya di Instagram itu kadang kan orang-orangnya suka malas baca gitu, padahal udah ditulisin jelas gitu di captionnya tuh, pada nggak mau baca, masih nanya-nanya lagi di komentar. Makanya agak greget gitu ya kalau di Instagram. Makanya aku lebih suka sharing di YouTube, karena menurut aku penonton YouTube itu orang yang lebih sabar dan lebih mau mendengarkan gitu. Buktinya kalian aja sampai sekarang di detik ini masih nontonin aku kan. Nah, mudah-mudahan video yang aku buat ini buat kalian bisa bermanfaat ya. Dan kalau misalnya masih ada pertanyaan seputar Korea, jangan sungkan langsung tulis di kolom komentar, oke? Dan yang kayak aku bilang tadi, video tentang Korea ini bukan cuma sekedar tips ini aja. Aku masih ada video lainnya tentang 10 hari itinerary kita di Korea, kemudian biaya perjalanan, kemudian Discover Seoul Pass, terus review hotel, dan masih banyak lagi video-video lainnya yang aku yakin pasti bermanfaat buat kalian, oke? Oke, sekian video aku kali ini. Kalau suka sama videonya, jangan lupa di like, di share, dan subscribe YouTube channel Awita Life supaya aku bisa terus memberikan video-video yang bermanfaat lainnya buat kalian semua, oke? Thank you for watching and I'll see you next time. Bye-bye!